Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba ilmu di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Izin memperkenalkan diri, saya Nizam Yamaninaska, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, semester 2, kelas C dengan NPM 24 21 02 0035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawi. Sebagai pembuka, saya ingin menegaskan bahwa memahami ilmu hadis bukan sekedar kewajiban akademik, tapi juga bagian dari bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memahami kualitas dan kategori hadis menjadi sangat penting agar kita tidak salah dalam mengambil dalil. Lalu saya akan menjelaskan pengertian hadis. Pengertian hadis secara umum adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan atau qaul seperti sabda beliau dalam menjelaskan akidah dan hukum-hukum Islam. Lalu baik berupa perbuatan atau fi'il, seperti cara beliau melaksanakan sholat. Lalu persetujuan atau takrir, yaitu tindakan sahabat yang telah disetujui oleh Nabi, baik secara eksplisit maupun diam. Sifat-sifatnya baik seperti sifat fisik seperti rambut, postur tubuh, maupun sifat akhlak seperti kesabaran, kejujuran, dan ketawaduan beliau. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai klasifikasi hadis membantu kita memahami mana hadis yang bisa langsung dijadikan landasan hukum dan mana yang harus diteliti lebih lanjut. Lalu yang kedua ada pembagian hadis berdasarkan kuantitas jumlah yang perawi. Ulama hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan jumlah perawinya. Jumlah perawi itu dikategorikan menjadi 2 garis besar. Apa saja garis 2 besar itu? Yaitu yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dalam setiap tingkatan-tingkatan sanad yang ada, sehingga secara akal maupun pikiran sangat-sangat mustahil bahwa mereka semua bersepakat untuk berdusta. Jadi dengan kata lain, jumlah yang banyak ini memberikan tingkatan keyakinan yang penuh bahwasannya hadis-hadis tersebut benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, berarti jumlahnya mencapai derajat tawatur. Lalu yang kedua ada jumlah perawi tersebut stabil dan banyak di setiap tingkatan-tingkatan sanad, yang artinya tidak akan berkurang maupun bertambah. Lalu yang ketiga, tidak ada kemungkinan mereka berbohong secara bersama-sama, yang berarti mereka tidak akan bekerja sama untuk membohongi publik. Yang keempat, isi hadis berupa hal yang tidak bisa direkayasa, seperti peristiwa besar ataupun ucapan yang diketahui secara luas, atau isi hadis tersebut itu sahih atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ada jenis-jenis dari hadis mutawatir. Apa saja hadis-hadis dari mutawatir? Yaitu yang pertama ada mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir dalam lafaz dan maknanya. Misalnya, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman bagi pendusta, yang hadisnya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu min annar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu yang kedua ada hadis mutawatir na'awi. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir dari segi pemaknaan atau makna, yang walaupun redaksinya berbeda-beda. Contohnya adalah hadis tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat-sahabat dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi pemaknaannya itu tetap satu atau tetap sama. Fungsi hadis mutawatir. Fungsi hadis mutawatir itu karena tingkatan keyakinan tinggi, hadis mutawatir dapat dijadikan sebagai dasar hukum tanpa perlu pembuktian tambahan. Bahkan dapat dijadikan dasar dalam penetapan akidah. Yang lalu ada hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang, tetapi jumlahnya tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ini dapat memberikan tingkat keyakinan yang bersifat dugaan kuat atau zan, bukan kepastian mutlak. Namun demikian, hadis ahad tetap dapat dijadikan hujjah selama sanadnya sahih dan terpercaya. Adapun macam-macam dari hadis ahad, yang pertama ada hadis masyhur, yang diriwayatkan langsung oleh 3 orang ataupun lebih dari 3 orang, namun tidak sampai jumlahnya sampai jumlah mutawatir. Misalnya, innamal ma'lu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski populer dan banyak dikenal, hadis ini termasuk hadis ahad karena tidak mencapai derajat mutawatir dari segi perawi di setiap tingkatan-tingkatannya. Lalu yang kedua ada hadis aziz, diriwayatkan oleh 2 perawi pada satu tingkatan sanad. Misalnya hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Lalu ada yang ketiga hadis gharib. Hadis gharib itu diriwayatkan oleh 1 perawi pada salah satu tingkatan sanadnya. Contohnya, hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabat tertentu seperti Abu Hurairah atau Ibnu Umar. Catatan pentingnya, meski hadis ahad tidak sekuat mutawatir, para ulama tetap menerimanya, terutama jika sanadnya kuat dan isi hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau logika manusia, logika sehat. Lalu yang ketiga ada mengapa perlu membedakan hadis mutawatir dan ahad. Perbedaan ini penting karena menyangkut derajat kekuatan dan otoritas hadis dalam digunakan sebagai sumber hukum dan keyakinan. Hadis mutawatir dapat digunakan untuk menetapkan akidah karena menghasilkan keyakinan yang pasti. Hadis ahad digunakan untuk hukum-hukum syariah, tetapi harus terlebih dahulu diuji keotentikannya, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Yang keempat ada dalil, pendukung dari Al-Quran. Salah satu ayat yang mendasari pentingnya meneliti dalil pendukung dari Al-Quran adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum karena kebodohanmu, lalu kamu menyesal atas perbuatanmu ini. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ayat ini itu menegaskan bahwasannya tidak semua berita bisa dapat kita terima saja. Harus terlebih dahulu ada tahqiq atau penelitian dan tabayun, klarifikasinya sebagaimana prinsip-prinsip dalam ilmu hadis. Lalu kesimpulannya, dengan mempelajari klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi ini, kita menyadari bahwa para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis bukan hanya soal mencatat riwayat, tapi juga soal keilmuan, integritas, dan kecermatan ilmiah yang luar biasa.
Membedakan hadis mutawatir dan ahad bukan sekedar teori, tetapi bagian penting dalam menentukan validitas hukum dan keimanan. Maka dari itu, semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menambah keyakinan kita terhadap ajaran Islam yang murni dan terjaga. Akhir kata, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.